Makasih ya. 50% bayarnya. Kalian udah ya? Mau bayarnya ya? 50% gue 50% coba. Sama dulu deh. Kamu kalau 50%. Ini gimana aku lupa lagi kalau mobil. Oke guys, paling ini dulu ya, kalian buka FTP. Itu aku udah share file Excel, tolong di copy ke folder D. Nih, FTP kalian bisa cari yang tulisannya FTP terus share, terus ini di kopas. Oke, ya. Yang template Saicom itu. Ya, yang template Saicom. Di lokal. Geser ke D. Kalau mau rapi ya kalian bisa buat folder bebas. Oh ini yang gede boleh saya hapus-hapusin semua loh. Nggak apa-apa. Yang D dihapus nggak apa-apa. Loh, aku masuk nggak di itu ya? Masuk di itu. Oh iya Mariko. Makanya aku kan puasa tidak tak dari makanan ya niat main ini. Loh, kok kalian bisa ngajarin aku? Oh, sampai di kenal. Oke. Kok tahu? Oke, udah di copy semua. Nah, hari ini tuh kita sebenarnya cuma bakal belajar 3 materi ini ya. Ini semuanya tentang regresi. Regresi itu apa? Harusnya juga sudah pernah dijelasin ya. Misalkan kita punya koordinat nih, misalnya ada x sama y ya. Ini y, ini x nya, oke. Ini y nya, ini dari 0, yang ini positif, ini juga positif ya, 1, 2. Nah, lalu biasanya di sumbu koordinat ini kan ada titik-titik ya. Misalnya kita ambil aja titiknya kayak sembarang kayak ini. Sini. Atau kamu sih? Kayak gini. Nah, titiknya kan berarti punya koordinat ya. Misalnya kalau di sini kita ambil aja misalnya 1,1, terus di sini misalnya ada ya misalnya 4,4 gitu. Ya, tapi ini random. Ceritanya titik-titiknya ini random. Nah, yang bakal kita lakuin adalah kita ingin membuat sebuah garis di linear regression ya. Kita ingin membuat sebuah garis yang mana garisnya itu merepresentasikan persebaran titik-titik yang udah kita buat. Misalnya bisa aja aku gambar, misalnya ada sebuah garis kayak gini nih, garis linear lurus. Yang ternyata dia itu gambarin persebaran titik-titiknya. Walaupun sebenarnya garisnya itu nggak kena ke semua titik ya, tapi dia cukup menggambarkan persebaran dari titik-titik tersebut. Nah, tugas kita adalah untuk mencari garisnya ini tuh fungsinya apa sih? Garis yang ini yang menggambarkan titik-titik ini itu fungsinya apa? Nah, untuk garis linear, rumus persamaan linear itu kan simpel aja ya. Jadi kayak cuma y sama dengan misalnya ax tambah b, ini kan. Nah, kita bakal mencari rumusnya nih. Jadi ini misalnya, oh ternyata rumus yang benar adalah 2x plus 2. Ternyata garisnya 5 sama dengan 2x plus 2 itu menggambarkan persebaran dari titik-titik tersebut. Nah, gimana cara kita buat nyari fungsinya? Kita bisa pakai rumus ini nih. Nah, kita lihat yang ini. Nah, nih. Jadi kita punya titik koordinat x, y di sini. Nah, terus kita disuruh mencari yang namanya m. Nah, m itu apa? Ini ya, di paling bawah ada rumusnya y sama dengan mx kali b, itu sama aja kayak rumus yang ini ya. Kita tulis di sini y sama dengan mx ditambah b. Nah, m-nya itu apa? Apa yang tahu m adalah gradient ya. Nah, kita mau cari masing-masing nilainya nih, m-nya berapa, b-nya berapa, terus kita masukin ke dalam rumus y sama dengan mx ditambah b.
Nah, untuk cari M, nah ini ada rumusnya. Untuk cari M sama B. Nih, agak panjang ya. M itu adalah N itu apa? N itu jumlah datanya. Kita punya titiknya ada berapa sih? Kalian ada 10 ya, kalian tulis 10. Adalah ini ada sigma ya. Jadi penjumlahan atau sum dari X dikali Y. Jadi kalau misalnya kalian punya 2,5 itu nanti kalian harus kaliin dulu, jadi 10. Nah, ada titik lain misalnya 1,7 dikaliin 7. Terus kalian jumlah semuanya. Terus dikurangi sama jumlah dari X sama dikali jumlah dari Y. Jadi X kalian jumlahin semua, Y kalian jumlahin semua, terus dikali. Nah, ini agak ribet. Jadi kita langsung kerjain di Excel-nya aja ya. Coba kalian buka Excel-nya tadi. Bisa? Nah, ini arti dari Excel-nya ini apa? Nah, ini kalau kalian lihat di atas ada tabel isinya X sama Y. Jadi ini koordinatnya. Misalnya kalau ini berarti 1,2, 2,5 sampai yang terakhir berarti 8,10. Ada 8 koordinat. Nah, berarti ini kan kayak titik-titik random yang ada di sini ya kalau kita gambarin nanti. Nah, kita pengen tahu rumus mana yang paling mendekati titik-titik tersebut. Nah, caranya panjang tuh tadi. Kita harus cari ini ya yang di bawah ya. M-nya sama B-nya. Nah, untuk cari M sama B, berarti kan kita harus tahu masing-masing ini ya, sigmanya ya, sumnya, jumlahnya. Nah, itu kita bakal cari satu-satu nih. Kayak di sini ada sigma X, sigma Y dan lain-lain. Nah, di sini kita bakal manfaatin Excel buat bikin rumusnya. Yang pertama di sini kelihatan ya, garisnya cukup besar. Di sini adalah penjumlahan dari X. Jadi kita bisa tulis aja sama dengan ya, sum ini. Terus kita bakal blok bagian X. X itu berarti dari 1 sampai 8 ini. Sehingga kalian enter aja. Jadinya 36. Kalau udah, yang bawahnya sama. Berarti ini jumlah dari Y sama dengan sum. Yang Y kita blok dari 2 sampai 10. Terus tinggal di enter. Udah? Ada bisa? Aman ya? Kalau ada yang nggak aman bisa katakan aja. Lanjut. Setelah itu kita harus cari X kuadratnya. X kuadrat itu berarti semuanya ya 1 dikali 1, 2 dikali 2, ini semuanya dikuadratin. Berarti kita bisa pakai yang biasa, pakai sama dengan, terus kita pencet aja satunya, terus dikali dia sendiri. Apa yang apa? Atau bisa pakai power sebenarnya. Nah, di power kita pencet X-nya ini yang di C2 ya, angka 1, koma kita pangkat 2 untuk kurung. Nah, tuh. Kalau udah, di sini ada titik kecil di sebelah kanan. Tuh. Ya, ada titik kecil ini kotaan di kanan. Itu kalian drag aja ke sebelah kanan sampai paling ujung, sampai di 8. Betul ya? Jadi aku drag yang sebelah kanan sini, ada kotaan kecil di kanan bawah, drag. Nanti rumusnya apa tadi? Oke. Oh, udah lanjut. Berarti selanjutnya kita bakal mengalihkan X sama Y. Berarti 1 kali 2, 2 kali 5, 3 kali 1 dan seterusnya. Jadi rumusnya sama dengan ini 1 kalian pencet, terus kasih bintang sama 2, terus di enter. Kalau udah, kita drag lagi nih ke kanan.
ada di sini. Baik. Kawan? Mana ya? Nah, setelah itu kita mau jumlahin semua perkalian X sama Y. Ini kan perkalian X sama Y kita udah dapetin ya segini. Kita mau jumlahin semua, berarti tinggal di sum. Terus kita drag yang X kali Y. Di sini kita blok terus di enter. Ya, bisa. Gimana? Yang udah belum? Itu udah. Ya baik, sampai kamu anu sendiri ya. Ini sum X Y. Itu yang dari sini ke sini kan. Makasih. Kalau udah kita lanjut ya. Selanjutnya adalah perkalian dari sum of X sama sum of Y. Kita udah dapat nih. Ya, sigma X sama sigma Y-nya. Udah dapat, tinggal dikaliin aja. Jadi sama dengan kita pencet 36 dikali bintang sama 43. Sudah? Kalau sudah, berikutnya adalah sigma dari X kuadrat. X kuadratnya ini nih. Kita udah dapetin semua X kuadratnya, kita mau sum. Jadi sama dengan sum X kuadrat semuanya. Bentar. Lalu yang berikutnya adalah ini sigma X. Sigma X itu 36 dan sigma X kita kuadratkan. Jadi 36 dipangkat 2. Kita bisa pakai power 36 nya kita pencet, koma 2, terus ditutup kurung di enter.
aja. Berapa kak? Ini koma 2 gender. Dan masih ada dua lagi. Di sini adalah n dikali sigma x kali y. Ini kita dapetin ya 228. Tinggal dikali n. N itu jumlah datanya. Datanya ada 8. Berarti sama dengan 8 dikali ya sigma x y. Jadi 228. 8 dikali c9. Terus yang bawahnya berarti 8 dikali yang 204 ini ya, sigma x kuadrat. Nah, sama nggak? Nah, sama-sama. Bisa? terus ini apa? Dikali yang 1296. Ini Bukan yang 2 ya itu dikali 204 ya gender. Nah sama ya kita bisa Nah, sekarang udah ketemu semua, tinggal dimasukin ke rumus yang di bawah nih, yang M. M sama dengan ya. M sama dengan, nah ini kan ada dua ya, atas sama bawah ya. Jadi biar aman kita kasih tanda kurung aja, jadi tanda kurung per tanda kurung gitu ya. Nah, yang di atas adalah N. N-nya 8 ya, sorry. N-nya kan kita nggak apa-apa, berarti 8 dikali sigma XY. Sigma XY-nya mana? Yang 228. Deh. Kalian pencet aja 228. Terus dikurangi bawahnya si sigma X dikali sigma Y. Kurangi bawahnya. Udah. Yang pembilangnya selesai, kita ke penyebutnya yang bawah. Pernya itu adalah 8 dikali sigma dari x kuadrat, berarti 204 bawahnya lagi nih. Lalu dikurang dengan sigma x dikuadratkan yang 1296. Terus kalau udah di enter. Nah, kalian lihat dulu aja. Jadi urut dari atas ke bawah. Kalau udah di enter harusnya 0,821. Ini rumusnya. Nah ya, hasilnya harusnya 0,821. 0,8 lah. aduh bandingkan ini harusnya 0,821 kah atau berapa?
Diambil dulu baru dibuka. Aku malah 81 kan sebenarnya. Dikali jumlah bedanya. Oh itu nanti itu nanti. Sudah, bisa. Nah, kalau udah ya, lanjut ya. Kita, nanti kok nggak naik kan mana nih? Kita ke B-nya. Nah, B-nya juga sama, tinggal dimasukin sama dengan. Nah, ini karena pembagian ya, kita kasih kurung dibagi. Nah, dibagi n, n-nya nanti kan 8, jadi aku bagi 8. Lalu yang di atasnya ini kan sigma Y. Kayak pencet berarti sigma Y nih di atas 43 ya. Dikurangi M. M-nya yang mana? Tadi udah kita cari nih 0,821. Pencet aja M-nya. Dikurangi M ya, ini ya, dikurangi M. Lalu dikali dengan sigma X berarti 36. Udah di enter. Bisa nggak? Nih rumusnya. Nah, sekarang kita udah dapat nilai M sama nilai B. Ya udah, tinggal dimasukin aja ke rumus yang Y sama dengan MX ditambah B. Berarti Y berapa? Y sama dengan M-nya 0,821 X ya. Ditambah B-nya berarti 1,679. Nah, ini rumusnya.
rumus garisnya yang mendekati titik-titik tersebut. Nah, cuma ini kan ribet ya, kita harus nanti kalau coding berarti kayak harus cari satu-satu kan perkaliannya, terus nanti ada kuadratnya dan lain-lain. Nah, ada cara lain supaya kita bisa dapetin rumusnya. Cara kedua adalah menggunakan matriks nih. Nah, ini rumus matriksnya. Rumus matriksnya tulis dulu dah. Pakai beta di sini. Beta sama dengan, nah ini ada matriks A ya nanti. A T itu apa? T itu transpose. Berarti nanti kita bakal A transpose, lalu kita kalikan sama matriks A biasa. Nah, cuma karena dia matriks, kita nggak bisa kali biasa ya. Kita harus pakainya apa? Dot product ya. Kita nanti pakai dot. Lalu min 1 artinya apa? Min 1 inverse artinya. Lalu kita kalikan lagi. Jadi setelah ini kita kaliin lagi. Setelah di inverse, kita kaliin sama A transpose, kemudian dikali dengan matriks Y. Jadilah nanti jawaban dari fungsinya. Nah, kita coba aja langsung. Kalian bisa pakai VS Code atau bisa pakai Google Colab. Nah, di sini aku ajarin aja pakai VS Code ya. Tapi kalau misalnya error, kalian pakai Google Colab aja. Misalnya menyatu di laptop pakai Google Colab juga nggak apa-apa. Jadi kalau aku caranya adalah aku buat sebuah folder, ini kayak HCI. Buat sebuah folder, habis itu di bagian atas, ya, kalian pencet. Sini kan ada lokasi folderku nih, namanya Sitecom. Kalian pencet, nah bakal keluar tulisan biru-biru kayak gini. Dibuka dulu foldernya. Kalau dia dihapus, tulis CMD, terus enter. Kom. Kenapa nggak langsung buka saja? Jangan di FTP, di D. Oh ada nih. Aduh, beneran. Iya. Kamu udah buat folder atau belum? Belum. Belum. Nah ini kamu pencet ini tulisan ini. Jadi pencet, terus dihapus, terus CMD di enter. D. Kamu pencet tulisan yang ini. Udah. Oh iya. Gitu. Tulis code spasi titik. Bisa nggak? Masih titik. Banyak sekali. Oke, lanjut ya. Kalau udah di enter, bakal keluar tulisan kayak gini, terus kayak HCI. Kalian bisa tulis quote spasi titik terus di enter. Dia bakal buka VS Code. Udah. Udah. Ya, kalau kalian mau coba di masing-masing laptop, pastiin kalian udah install Python-nya ya. Kalau nggak bisa. Nah, terus kita bakal buat file baru ya. Di sini sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri atas ini ada new file nih. Kalian pencet aja. Terus misalnya kita kasih nama main. Huruf kecil saja, main. Di sini kita pakai extensionnya .ipynb, ipynb. Ini main.ipynb. Ya, nanti pencet di folder nih sebelah sini. Kita enggak. Terus main.ipynb, kalau udah di enter. Nah, dia bakal keluar tampilannya mirip kayak di Google Colab ya. Nih. Ada selnya nih bisa di-run. Yang
IP apa? Nah, aku coba ya. Aduh. IP-nya NT. Oh, konfirmasi kosong. NB. Oke. Select kenalnya dulu kok. Iya, tapi kosong enggak. Mumpi atau numpi itu? Numpi kan? Di kalian ada sebelah kanannya sini ada tulisannya base nggak atau ada tulisannya apa nggak? Ada. Ada apa? Select Base? kenal itu diklik kok nanti pilih. Enggak, iya, tapi ini kosongan. Punya kalian ada tulisannya base atau apa gitu kan? Ada. Tulisannya apa? Base Python. Base Python ya? Ada tulisannya nggak sebelah kanan? Itu wae. Kalau pencet? Ada. Terus sorry. Coba di belum install Python. Ya, diblokir ya. Iya, maliku sembarang kita. Nggak warid dari Excel, nggak warid dari ada base kan? Base yang Python itu kan? Iya. Coba di CMD deh. Kaitannya dari di kita sudah kenal. Coba di card-nya kok. Antara tabnya belum nyambung ya. Berarti kita beneran dari besok pas kuis kita dari nama aja. Tadi CMD. CMD.
Makanya aku takut sama saya ini. Coach. Kita nggak ada dulu sama cerita. Tidak bisa coy. Enggak harus itu. Biar spotnya tuh Ini bisa jalanin bisa nggak? NB. Tapi terbaik gak bisa. Oke guys, jadi seharusnya ya di sini tuh kalian bisa select kernel. Ceritanya kernel itu apa? Jadi kernel itu untuk menyimpan environment di dalam Python-nya. Jadi kalau kalian tahu, biasanya sebelum kita mau modify kita harus install yang namanya Anaconda atau Miniconda atau Python-nya. Nah kalau di Anaconda itu dia bisa buat environment yang berbeda setiap project. Jadi kayak misalnya ini kan Comsci, kita bisa buat kernel khusus buat Comsci nih, environment-nya nanti beda. Kenapa harus beda-beda? Karena Python itu versinya juga ada beda-beda. Ada 3.6, ada misalnya 3.12. Nah, setiap beda version itu bisa aja nanti sintaksnya itu bukan sintaksnya sih, kayak fungsinya itu namanya beda-beda. Makanya harus kita pakai kernel namanya. Cuma di sini ternyata kernelnya belum diinstal. Kalau kita select kernel di sini nggak ada tulisannya. Jadi sementara kita pakai balik ke Google Colab aja dulu. Besok aku minta install. Udah, migrasi lagi ke Google Colab. Google Colab aja ya. Jadi login. Oh kelihatannya itu juga buat environment-nya juga nggak bisa diakses ya Pak? Nggak apa? Nggak bisa diakses. Iya, harusnya dia bisa nge-create environment kan, tapi nggak bisa. Memang dia lock nggak bisa. Jadi ini kalau aku mau buatin environment, harus semua komputernya ini locknya dibuka dulu, diinstal terus ditutup lagi gitu. Jadi nanti. Nanti. Login aja ke Google Colab. Login aja ke Google Colab-nya ya. Nggak bisa. ini codingannya masih yang dulu kan? Buat new notebook ya, kayak biasa. Udah. Oke.
Udah buka? Kalau udah, sebelum kita ke rumus ya, aku mau ajarin dulu untuk plotting. Jadi untuk ngegambarin plot dari masing-masing titik sama garisnya. Nah, di sini aku udah kasih judul plotting ya. Kalian kalau kasih judul bisa tambahin teks, terus kasih judulnya aja. Terus tambahin di sini quote ya, kodenya. Kita bakal belajar untuk plotting. Plotting jadi kayak gambar grafik-grafiknya yang di sini gitu loh. Nah, untuk itu kita butuh import library. Pertama kita import dulu aja kayak bisa NumPy SNP ya. Dan yang kedua adalah library apa? Kalian sudah tahu ada yang namanya matplotlib.pilot splt. Nah ini splt nya sebenarnya bisa di custom sendiri ya kalau mau plt bebas. splt. Terus kita bakal masukin koordinatnya dulu. Jadi kita buat koordinatnya. Tadi kan koordinatnya itu nih ya, kayak yang di sini ya. Buat apa ini? Ya, X-nya dari 1 sampai 8. Mana? X-nya dari 1 sampai 8. Y-nya 2, 5, 1, 7 dan seterusnya. Ya, kita buat aja dulu X sama dengan kita pakai list di sini. Jadi kita pakainya kurung siku 1,2 sampai 8 ya. Y-nya juga Y sama dengan kurung siku. Nah Y-nya ini 2, 5, 1, 7, 9, 3, 6, 10. Nah ini ada 8 data ya. Koordinat X, Y. Ya. Nah kalau udah ini listnya kita harus ubah dulu ke bentuk matriks. Caranya kayak sebelum-sebelumnya kita bisa pakai X sama dengan np.array. np.array X sama yang Y-nya juga ya, berarti Y sama dengan np.array Y. Ini ada ini aja. Udah? Kalau udah kita pingin plotting dia, jadi pingin lihat gambarnya kayak gimana sih titik-titiknya. Caranya bisa pakai tadi ya library plt. Kita tulis saja di sini plt dot plot. Nah, dalam kurung di sini kita pengen plotnya apa nih? Kita pengen plot si X sama Y. Jadi kita tulis saja X, Y, nah yang terakhir ini kalian bisa coba tulis saja tanda petik titik garis B. Itu buat apa, Bu? Ini untuk style dari apa ya namanya legendnya kita. Legend tuh kayak maksudnya ini kan ada garis nih, ada garis, ada dot, ada titik. Nah itu kita berarti minta untuk garisnya apakah mau yang putus-putus atau misalnya dotnya ini nggak mau dot, ternyata maunya aku bentuknya bintang, itu bisa. Itu namanya MFT. Kalau kalian mau cari Python MFT yang di Trisco aja, di Trisco. Mana ya? Kok MFT? FMD. Mana ya? Mana sih? Nah ini nih. Nih kayak misalnya O itu circle. Nih ada O circle, terus kalau misalnya aku ganti jadi star bintang, kalian bisa kasih bintang. Kalau tadi kan aku kasih titik ya, jadinya nanti dia bentuknya point gitu. Ini ada yang lain kayak misalnya mau jadi pixel, X dan lain-lain, ada plus. Nah
Kita lanjut lagi ya, yang ini. Jadi namanya FMT kalau mau search. Selanjutnya tinggal di plt.show, kita mau lihat bentukannya kayak gimana. Tinggal di run, bisa kalian klik. Ya, kalian ya. Nah, dia bakalan muncul nih. Nah, artinya apa? Tadi kan kita tulis titik ya. Titik artinya dot, berarti koordinatnya nanti bentuknya dot. Lalu di sini ada garis-garis. Nah, berarti si garisnya nanti bentuknya putus-putus. Nah, ini kalau misalnya kalian ganti jadi star, jadi bintang, jadi harusnya dia berubah nih, jadi bintang. Nah, jadi bintang tuh, kelihatan nggak? Ya, jadi bintang. Nih, jadi bintang. Itu untuk cara plotting. Nah, terus gimana cara nambahin garis linearnya? Nah, di sini kita buat aja sel baru ya. Aku pencet Shift Enter buat sel barunya, atau plus code juga bisa. Nah, terus misalnya kita mau kasih garis, misalnya Y, kan Y sama dengan MX tambah B ya nanti ya. Misalnya rumusnya adalah, nah ini ada suggest-nya ya. Kita ngomong ini misalnya Y sama dengan 2X ditambah 2. Nah, kita bisa plottingin dia. Caranya gimana? Sama, berarti kita pakai plt titik plot. Nah, kita ingin plotting apa? X, Y ya. Berarti X, Y, koma. Nah, di sini aku coba beda nih. Legendnya aku pengen FMT-nya jadi BO. Nih. Oke. Terus kita mau plotting satu lagi. Jadi tulis lagi plt.plot. Nah, di sini aku pengen plot garisnya. Garisnya, tadi kan kalau yang di atas itu kan X, Y. Ini sama aja berarti X, Y. Cuma Y-nya kita nggak tulis langsung Y, cuma kita harus tulis rumus. Karena kan Y sama dengan apa? 2X tambah 2 ya. Jadi yang di sini Y-nya kita ganti pakai 2X, berarti 2 dikali X ditambah 2. Tuh. Siap? Jadi ini Y-nya kita ganti sama 2X ditambah 2. Udah, paling kita bisa kasih label. Jadi plt.label.xlabel. Ini untuk kasih nama kiri kanannya. X-nya tuh gambarin apa? Ya, kalau di sini X-nya ya gambarin sumbu X ya. Jadi kita harus saja X sama yang Y-nya juga, berarti plt Y label. Kalian bisa pakai Y label. Huruf Y. Terus kalau udah tinggal di show aja, jadi plt.show. Nah, ini dia bakal ada garis sama titik-titiknya. Nah, cuma yang kali ini dia antar titik itu nggak ada penghubungnya ya. Kalau yang tadi kan ini ya, antar titik ada garis putus-putus. Ini aku hilangin, nggak ada garis putus-putus. Jadi cuma dot-dot sama garis linearnya. Cuma ini memang belum sesuai ya. Dia kan tidak menggambarkan persebaran titiknya, karena tadi kita cuma nyoba masukin garis doang, random ini tadi garisnya. Ya, ini ya. Jadi kalau udah, kita bakal masuk ke cara cari linear regression. Nah, palingan kita kopas saja dari atas ya. Tadi kan soalnya di atas ini kita kopas saja. Terus buat kode baru. Nih, kode di sini aja. Nah, kita masukin tadi soalnya. Dan jangan lupa library-nya juga. Nah, kita masukin aja lagi nampainya. Nampai ya. Kekecilan, Bro. Apa? Kekecilan. Nah, gini ya.
import import. Ini soalnya kita yang tadi. Nah, kalau udah kita bakal pakai rumus beta di sebelah kiri sana. Nah, beta itu kan berarti ada apa aja? Ada matriks A sama Y. Matriks Y nya kita udah dapat. Ya, ini udah dapat Y ya. Tinggal kita cari A. Nah, A itu adalah matriks yang bisa kita cari pakai matriks X. Jadi yang kita pengen lakukan itu apa? Kita pengen buat X-nya itu jadi nih, kayak gini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 8. Awalnya kan dia cuma linear aja ya, 1 sampai 8. Kita pengen buat dia jadi koordinat. Tapi koordinatnya yang Y kan biasanya kan X, Y gini ya. Jadi kan misalnya 1, berapa? 1,2. Nah, tapi di sini kita misalnya dulu Y-nya nanti sama dengan 1 semua. Jadi kita membuat semua koordinat X-nya 0,1. Jadi 2,1 sampai terakhir 8,1. Kayak gitu. Itu untuk matriks A. Jadi matriks A nanti isinya 1,1, 2,1 sampai 8,1. Ini masih 0,1. Caranya gimana? Kita bisa pakai function yang namanya nanti vstack. Nah, di sini kita tulis aja dulu A, lebih besar ya, A sama dengan, nah ini ya, ada itunya, np dot vstack habis itu kurung siku X, matriks X ya, koma np dot ones len tuh len dalam kurung X, jadi panjang dari X. Kalau udah kita mau transpose dia, caranya tinggal di T kayak gini. Nah, ini yang kita lakukan apa? Di stack itu, jadi kita stackin antara dua matriks. Nah, matriks yang kita stacking itu ada dua. Di sini adalah X sama NP1-nya itu kan ada dua ya, kiri sama kanan ya, X sama NP1. X-nya apa? X-nya itu tadi dari 1 sampai 8. Tuh, ini kita hapus dulu. Nah, jadi ini kan 1, 2, 12 sampai 8 ini. Ini horizontal ya. Yang NP1-nya juga sama. Dia isinya angka 1 semua. 1,1 terus banyak 8 kali. Kenapa banyaknya ada 8? Karena kita di sini pakai NP1 len dari X. Len dari X, sedangkan X ini kan ada 8 data. Jadi dia buatin sebuah matriks yang isinya angka 1 semua ada 8 kali. Nah, kita pengen stacking dia. Jadi ini jadi X-nya, ini jadi Y-nya. Jadi 1,1 sampai 8,1. Nah, terus kenapa ditranspose di T ini? Supaya bentuknya dia nggak lagi 2 baris 8 kolom, tapi dia posisinya jadi, ini kan awalnya gini ya. Kalau kita stacking, dia bentuknya gini kan. Nih. Nah, kita pengen transpose supaya dia jadinya kayak gini. Nih, jadi ini X, Y nya gini. Ini X, ini Y. Jadi 1 sampai 8. Yang ini jadi 1 semua. Kayak gitu. Oh, pengen diubah aja posisinya. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Jadi kita transpose. Kalau udah misalnya kalian mau coba print dulu A-nya. Jadi kita tulis saja print A. Nah, jadinya kayak gini. Jadi ini kayak X, Y, X, Y, X, Y ya. Cuma Y-nya semuanya jadi angka 1. Gitu. Nah, udah nih, kita berarti udah dapetin matriks A-nya. Tinggal kita cari beta. Ya. Nah, kita bisa tulis aja di bawahnya. Berarti beta sama dengan, nah, ini kita butuh kopas banyak kali ya kalau yang ini ya. Nah, pertama-tama apa yang bakal kita lakuin nih? Berarti yang kita bakal lakuin adalah yang ini dulu ya, prioritasnya yang sebelah sini dulu ya. Jadi kita bakal
kaliin antara A transpose sama A biasa. Pakai apa? Kalinya pakai NP dot. Berarti nanti NP dot A transpose sama A biasa. Nah, kita terus saja. Jadi yang pertama kita ingin kaliin A transpose. Nah, caranya A transpose tinggal A titik P ini ya. Oke. Itu jadi A transpose. Tapi kita pengen kaliin dia kan. Jadi pakainya NP dot ya. Ini aku cut aja. NP dot A transpose ya. Koma. Nah, kita kaliin sama matriks A biasa. Kayak gini. Ya. Nah, itu udah kelar untuk yang di dalam sini kan. Yang di dalam sini, dalam kurung ini udah kelar. Kita kaliin A transpose sama A biasa. Nah, cuma setelah kita kaliin kita harus inverse. Nah, berarti kita harus bungkus tadi. Ini kan udah jadi segini. Tapi kita masukin ke dalam function inverse. Jadi kita cut. Kalau cut, kalian bisa pakai Ctrl X ya. Ini aku cut, jadi Ctrl X ini. Nah, tadi itu kan harus di inverse. Inverse caranya adalah pakai NP dot lin A linap dot env. Nih, inverse itu ya, ini satu. Kita inverse yang tadi, yang udah kita cut. Nah, kalian copy di sini. Nah, berarti kita udah kelar sampai inverse-nya. Nah, ini nanti lagi-lagi kita bakal cut lagi nih. Setelah kita dapetin yang sampai inverse, udah kelar ya, berarti segini ini udah kelar. Kita harus kaliin dia sama A transpose. Berarti keseluruhan ini yang sekarang kita tulis, kita bakal cut. Terus kita NP dot sama A transpose. Jadi ini aku cut lagi ya, Ctrl X. Kita kaliin lagi pakai NP dot. Terus kita copy tadi, ya. Koma kita kali A transpose A titik T kayak gini. Nah, udah kelar sampai A transpose. Tinggal yang terakhir kita kali sama Y. Berarti sama ya caranya. Tinggal kalian cut lagi, ini satu keseluruhan ini kalian cut lagi. Kita kaliin berarti NP dot yang tadi di paste, koma Y. Ini. Oke. Ya. Bisa Pak? Jadi ini cuma satu baris saja ya? Untuk apa ya satu baris? Hasil betanya itu. Hasil petanya Satu baris saja sama saya. maksudnya gimana? Kamu udah print? Udah print. Kamu coba print? Udah print. Nah, ini belum selesai. Udah nih, rumusnya yang beta udah selesai kan? Cuma ada satu masalah. Apa masalahnya? Tadi A itu kan bentuknya dia dari yang awalnya horizontal kita jadiin vertikal kayak gini ya, ke bawah gini. Si Y itu belum kita ubah. Y itu masih bentuknya horizontal dari kiri ke kanan kan. Kita harus ubah dia supaya sama-sama vertikal, ya kan? Kalau enggak nanti dia nggak bisa di dot product, nggak bisa dikaliin. Ini kan A semua udah bentuknya vertikal semua nih kayak gini. Kita harus buat Y-nya juga dari vertikal, yang awalnya horizontal jadi vertikal. Kita bisa lakuin, jadi setelah Y yang ini, Y-nya kita ubah lagi sama dengan Y kolom sibo. Nah, di sini all, jadi kita pakai slicing-nya all. Terus NP new axis. Ini untuk apa? Supaya dia jadi kolom bentuknya ke bawah, bukan lagi horizontal. Jadi Y-nya bentuknya ke bawah nanti matriksinya
Y sama dengan ini ke bawah berapa tadi 2, 5, bla 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 sampai 10. Nah ini kalau kalian mau coba pre-G-nya nanti dia jadi radikal pre-G. Nah ini ya, mana ini? Ini. Yang horizontal jadi vertikal 2, 5, 1 dan sampai 10. Nah sekarang udah aman nih. Ini berarti ya, ubah jadi vertikal. Yang ini harus beta. Oke. Nah, sekarang kita coba print si betanya ya. Jadi kalian tulis saja di sini print beta. Kita lihat betanya isinya apa. Nah, betanya ya paling bawah isinya cuma ada 2. Nah, kalau kalian ingat ini adalah nilai apa? Nilai dari M dan nilai dari B yang udah kita cari tadi di Excel. Ini ya, 0,821 sama 1,67. Nah, tadi di Excel hasilnya berapa? Nah, sama ya, 0,821 sama 1,679. Nah, kita lihat yang tadi nih sama persis. Nah, berarti hasil dari matriks beta itu isinya di atas adalah gradiennya dia. Terus yang di bawah ini adalah si nilai B. Kita bisa masukin ke dalam rumus ini nih nanti. Nih, jadi rumus ini. Udah, ini mungkin aku kasih keterangan aja. Berarti si beta indeks ke 0 ya. Yang pertama adalah gradien ya, atau M. Terus beta indeks ke 1, nanti kolom yang kedua adalah B, atau B itu intercept. Udah, sekarang kita tinggal plottingin garisnya. Nah, tadi adalah Y sama dengan MX, lalu kita tambah sama B. Plotnya bisa pakai plt.plot. Kita mau plottingin titik-titiknya dulu. Jadi X, Y biasa, DO. Terus yang kedua kita pengen plotting garisnya di X, nah Y-nya yang di sini kita ganti pakai rumus ini nih. Jadi MX ditambah B, M dikali X berarti kita bisa pakai M-nya itu si beta indeks ke 0. Jadi beta indeks ke 0 dikali X ditambah beta indeks 1. Karena indeks 1 itu adalah si B ya. Terus kalau di sini kita paling kasihin R aja. Terus plt show. PLT dot nah dia bakal muncul seperti ini garisnya. Nah ini aku kasih keterangan ya. Jadi beta indeks ke 0 itu kan M X tambah B, nah itu kan bagi pengganti Y. Nah sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ya.
Ya, kalau saya mau dicatat lagi. Dia bentuknya kan horizontal tuh. Nah, aku pengen istilahnya di awal tuh aku pengen dia itu aku asumsiin bahwa dia semuanya satu itu kan koordinat x sama y. Mau berdiri jadi 1,1, 2,1, 3,1 sampai ke 1. Nah, makanya di sini aku gabungin dia, aku stuck gitu. Jadi ada dua matriks yang satunya 1 sampai 8. Yang satu isinya di sini ibaratnya y sama dengan 1, 2. Aku stuck. Nah, kan dia jadi bentuk yang horizontal tuh, yang kotak-kotak itu. Nah, cuma biar bacanya juga gampang. Aku ngatur dia x, y kan, jadi yang bentuknya vertikal lagi. Jadi 2 kali 8. Itu kita pakai transpose. Kalau transpose itu jadi kayak sekarang bentuknya x, y jadi 1 sampai 1,1. Itu matriks A, baru matriks A nya kita masukin dalam rumus yang beta. Nah ya guys, ini kan garisnya warna merah, tapi yang di atas warnanya biru. Itu karena apa? Karena di sini aku kasihin R itu red. Jadi kalau kalian saya ganti jadi Y, dia jadi warna kuning, jadi yellow. Nih ya, aku ganti jadi Y yang di plotnya, nih dia jadi warna kuning. Kalau kalian ganti jadi G, harusnya jadi green, jadi biru, jadi hijau. Nah, begitu. Ada yang mau ditanya lagi?
antara X yang benar dengan X dengan X sama Y ini saling semua ini sambil saling dengan X sama Y ini 1,1 8,1 caranya adalah kita bisa pakai N star antara 1 sampai 8 sama 1 sampai 1 jadi betul-betul total betul-betul total yang di atas ini ada kotak-kotak itu bentuknya jadi kayak gitu jadi antara matriks X sama ini kan aku jadi satu semua kan bisa pakai N2 untuk matriks yang isinya apa satu semua jadi juga bisa yang berapa sama kayak yang kalau udah ditranspose sama betul-betul total aku punya jadi dia pakai kalau itu matriks A dia kalau sedang dalam rumus betanya nah tapi sebelum itu jadi kita dari matriks ya aku mau select mau itu pakai slicing mau semua ada di pertama adalah itu yang aku pakai dulu perkalian dari angka input sama A biasa enggak yang mana nih angka input perkaliannya pakai N input angka input itu pakai A aku kaliin sama A biasa nah kalau udah ini harus dia pakai berarti yang 4 aku mau import dari dulu dari sini bisa lah nah padahal petanya ya kalau kamu yang atas itu sama kayak data yang di M-nya yang bawahnya sama kayak B kemudian kita masukin adalah M dan beta yang atas beta ini juga 0 tambahin sama X ditambah B beta 100 ya T yang penting Oke guys, kalau sudah aku lanjut lagi ya.
Yang kedua, kita bakal belajar untuk yang polinomial. Kalau ini kan linear ya, jadi pangkatnya cuma satu aja, kayak AX tambah B doang. Kalau polinomial itu bisa derajatnya banyak. Kalau polinomial, persamaan polinomial kan, jadi ini mati. Ada yang misalnya sampai pangkat 3, pangkat 4 misalnya. Dulu tuh polinomial kalian mungkin belajarnya kayak gini. Jadi PX sama dengan misalnya 4X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 tambah X tambah 4. Nah, kalau kita buat dia polinomial, jadi derajatnya lebih daripada 1, itu dia kan bentuknya kurvanya bisa mencong-mencong ya. Nah, kalau kurvanya mencong-mencong, dia bisa lebih dekat sama titiknya. Ini kan kalau cuma lurus doang gini kan dia nggak kena titiknya sama sekali. Tapi memang ya persebarannya di tengah sini sih. Nah, kalau pakai polinomial bisa aja dia tuh nanti mendekati titiknya nih. Kayak misalnya kurvanya lebih melengkung atau misalnya kurvanya cuma kayak gini aja. Nah, kita bisa coba buat polinomial. Aku buat ini ya, kode baru lagi ya. Ini untuk yang polinomial. Oke. Nah, di sini aku pengen tunjukin kalian polinomial itu kan derajatnya banyak. Ada yang dari 1 sampai ya tak terhingga. Misalnya di sini kita pengen maksimalin nanti polinomialnya itu cuma sampai 6 aja. Jadi aku pengen sampai coba sampai derajat 6. Jadi paling tinggi nanti pangkat 6 gitu lah istilahnya. Nah, di sini aku bakal pakai for aja. Aku pengen looping dari derajat 1, 2 sampai 6. Caranya pakai for i in range. Nah, sebenarnya untuk in range-nya ini kan kita bisa tulis aja 6 ya, supaya dia looping 6 kali. Cuma di sini aku bakal pakainya dari 1 sampai 7. Kenapa kayak gitu? Karena I-nya ini aku bakal nanti masukin ke function sebagai patokan dia itu derajat berapa. Kita kan mau derajat dari 1 sampai 6 ya. Kalau kita looping ini kan berarti dari 1 sampai sebelum 7, 1 sampai 6. Aku mau masukin derajatnya itu. Karena kalau derajat 0 kan ya nggak ada, cuma B-nya doang, nggak ada X-nya. Udah kalian enter. Nah, ini indentasinya jangan dihapus ya. Kayak gini. Kalau udah, di sini aku pengen plotting dia kan berarti ada 6 function ya nanti ya. Ada 6 derajat kan dari derajat 1 sampai 6. Jadi aku bikin plottingnya itu kecil-kecil aja nanti sebanyak 6. Nanti aku buat plottingnya kayak gini bentuknya. Karena 6 aku buat 3 gitu lah ya. Aku buat dia plottingnya nanti kayak gini. 3 gini nanti kecil-kecil. Kita bisa pakai plottingnya itu plt dot subplot namanya. Jadi plotting yang kecil-kecil namanya subplot. Nah, di sini aku kasih 2,3 yang artinya dia punya 2 baris dan tiap baris berisi 3 kolom. Lalu koma i. I-nya itu tadi buat nandain dia ada berapa kali kan? Ada 6 kali. Udah, kita nanti pengen plot plt plot. Yang pertama pasti garisnya ya, jadi x, y garisnya kita plotting, koma. Nah, di sini legendnya kita pakai dot ya, jadi pakai o. Nah, itu cuma buat plottingnya. Nah, tapi tenang aja, buat rumusnya cuma 1 line nih. Ini buat rumus, jadi ini untuk find polinomialnya ya, koefisien typo polinomial. Caranya gimana? Kita bisa pakai aja misalnya YEST. YES itu namanya apa? Adalah Y estimasi. Jadi kita mengestimasikan fungsi Y-nya dari yang
derajat 1 sampai ke derajat terakhir, derajat 6 berarti ya. Caranya kita bisa pakai function di np, namanya np dot poly fit. Nah, kita di sini masukin aja berarti x, y sama i-nya. Ya. Jadi x-nya itu kan ya berarti koordinat x, y-nya itu adalah koordinat y, sorry lupa, dan i itu derajatnya, derajat pangkat. Nah, di sini kita pakai polyfit. Nah, polyfit itu apa? Jadi polyfit itu dia akan membuat rumus. Jadi yang disimpan dalam YS itu bukan sebuah nilai ya. Bukan kayak nilai nilainya itu 5, nilainya 10, bukan. Yang disimpan di YS itu adalah fungsinya, rumusnya. Jadi si PX-nya. Yang dia simpan itu rumus kayak misalnya Y sama dengan ya tadi. Misalnya ini nih, mana sih? Atau lagi. Yang itu ya. Jadi dia masukin di sini tuh rumus PX. Jadi bisa aja nanti kalian buat YS, kalian pasingin X-nya berapa? Misalnya X-nya 3 kayak gini. Jadi ingat, buat si YS, dia ini bukan nilai, bukan sebuah nilai, tapi sebuah rumus kayak function gitu. Tapi kalau functionnya misalnya kita pakai def. Nah, cuma di sini dia bisa nyimpan rumusnya. Rumusnya berarti yang derajat 1 sampai derajat 6. Oke? Jadi jangan bingung kalau nanti loh ini bisa di dalam tanda kurung terus dipasingin. Karena ini rumus bukan angka. Oke? Jadi kayak variabel yang menyimpan rumus itu ya? Ya, variabel yang menyimpan rumus. Jadi kan kalau variabel langsung angka, nah ini dia nyimpannya sebuah rumus gitu. Kayak nyimpan model kalau kalian tahu. Nah udah, kalau udah kita pengen plotting, udah ini rumusnya cuma segini aja. Kita langsung plotting, plot plt dot plot x, y. Nah y-nya udah berubah ya. Y-nya kita mau cari nilai y kan dari rumus yang ada di dalam sini. Ini rumusnya kita nggak tahu nih. Nah sekarang kita pengen cari berarti value dari y-nya. Setelah kita masukin si px, kita kan ketemu y itu tadi. Dia hitungin tuh misalnya 4 kali x-nya kalau 1 berarti 4 kali 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 dan seterusnya. Kita bisa pakai function. Kalau tadi polyfit, di sini kita bisa pakai np dot polyval. Jadi untuk cari value y-nya. Nah, ini baru nilainya y, bukan rumusnya. Polyval. Nah, dalam kurung di sini apa? Y S. Nah, ini kan rumusnya. Si PX-nya, rumusnya PX. Rumusnya itu kita pengen masukin X-nya apa? X-nya adalah matriks X. Ya. Jadi ini PX, X. Ini rumus, ini nilai X yang pengen dimasukin supaya menghasilkan value dari Y-nya. Itu. Udah kita plotting satu lagi plt dot title. Nah ini dan gini pakai formatting aja title f titik ini pakai kurung awal ya, mau print i-nya. Udah plt show ini di luar dari for loop ya. Jadi ini kan kalian enter, kalian hapus sekali, nah, supaya indentasinya dia di paling pojok plt show. Nah, ini nanti.
Bisa? Bisa. Ada lagi? Error? Nah, oke. Kita langsung lanjut ke yang terakhir ya. Yang terakhir itu namanya cubic spline. Nah, kita buat aja baru. Ini cepat kok. Ini buat cubic spline. Nah, untuk cubic spline kita butuh library yang namanya, jadi kalian tulis saja from namanya sci-fi cubic spline, tapi harus diambil dari sci-fi dot interpolate. Terus kita mau import si cubic spline ya, cubic spline udah. Terus tadi yang MV sama plotnya itu kan udah. Terus kita ingin declare point. Di sini kita coba poinnya x, y nya kalau aja declare point. Jadi ada x sama y. Misalnya x nya dikira aja, misalnya 0, 1, sama 2. Ya kita balik aja 1, 3, 2. Terus ini ada rumus cubic spline-nya. Nah, sama ya, kita pingin buat fx-nya atau px-nya, kita pingin buat fungsinya, rumusnya apa? Caranya ya udah tinggal pakai cubic spline dalam kurung x, y, sesimpel itu. Nah, oke. Terus berikutnya kita pingin buat garis-garis, buat garis sih, titik-titik random, x yang random. Aku pengen buat
X yang baru. Jadi kan ini udah buat X yang awalnya cuma 3 titik ya. Dia tuh kayak memprediksi, oh fungsi yang menggambarkan X sama Y ini yang mana. Terus kita pengen coba bikin X yang baru. Kira-kira fungsi yang tadi itu kalau kita masukin X yang baru masih masih sama nggak? Masih bisa ngikutin X yang baru nggak? Kita bisa buat X new, terus kita bisa random angka. Caranya pakai np dot len space. Nah ini ikutin aja len space. Nah kebetulan sama ya. Di sini aku pengen random dari angka antara angka 0 sampai 1 rem antara 0 sampai 2 sorry typo 0 sampai 2. Nah 100 apa? Sebanyak 100 titik. 100 titik atau 100 kali ya. Jadi aku pengen random. Angkanya random dari antara 0 sampai 2. Yang pasti ada 100 kali. Jadi sekarang di sini ada X sebanyak 100 titik. Nah, terus kita pengen dapetin Y-nya. Jadi Y new. Y didapetin dari Fx kan. Makanya kita bisa tulis Fx new. Di sini F-nya ini rumus ya. Nyimpannya rumus sama kayak yang tadi. Nyimpannya Px. Apa error dia? Oke, coba kita unexpected indent. Oh ini aku buka indent ya. Udah? Kenapa udah selesai ini? Nah sekarang berarti kita udah dapat X sama Y yang baru. Tinggal kita plotting aja pakai PLT plot. Si aku maunya red, terus bentuknya dot, jadi O, RO. Lalu PLT lagi plot. Kita mau plot X yang baru sama Y yang baru. Terus di sini kasih warnanya biru, jadi B blue. Terus ya paling dikasih label aja PLT X sama Y label. Udah di show. Tuh. Nah sebenarnya yang dia lakuin itu apa? Sebenarnya yang dia lakuin kalau kalian punya banyak X sama Y, itu kalian akan membuat banyak juga rumus kan. Kayak misalnya X nya ada 5 sama 7 X sama Y terus 3,5. Itu kan kalian membuat sebuah rumus baru. Maksudnya rumus baru itu kayak gimana? Ini kan X sama Y ya. Jadi kan kalian bisa ngomong aja, oh ini berarti Y nya 7 nih, berarti 7 sama dengan 5X. Berarti misalnya M dikali X nya 5, M dikali 5 ditambah B. Terus kalau misalnya di sini ada 5, berarti 5 sama dengan M dikali 3 tambah B. Misalnya ada rumus lain lagi 1 sama 3. 3 ditambah 3 sama dengan M dikali 1 tambah B. Nah, setiap titik itu kan akan menghasilkan rumus linear yang berbeda-beda ya. Ya udah pasti kalau rumus yang ini dia bakal masuk atau mengenain ke titiknya itu. Cuma karena rumusnya banyak banget kan nggak mungkin kita turutin semua. Dan si cubic spline itu bakal mencari koefisien yang mana itu yang paling menggambarkan mereka. Jadi dia bakal ngubah-ngubah awalnya. Dia bakal ngubah-ngubah M sama B-nya. Apakah ternyata sama Y-nya juga sih? Apakah ternyata rumus yang paling benar itu adalah ternyata 7X ditambah 9 atau ternyata berapa? 3,51X ditambah 7,51. Nah, dia itu akan mencari kira-kira kombinasi koefisien ini ya, koefisiennya yang mana yang paling menggambarkan persebaran titik tersebut. Nah, akhirnya dia ketemu fungsinya ini ya. Nih. Dan itu bakal nyentuh ketiga-tiganya di sini. Nih ya, titik yang kita yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Begitu untuk yang cubic spline. Ada yang error? Atau yang mau ditanyain?
Oh iya. Ini ya, tapi ini aku buat sendiri. Dia di ada tulis lagi. Kamu udah berapa ini? Ini berapa kata? Kamu udah bikin kan langsung foto. Dimakan juga kamu udah jadi Tak tuh cek saya kini tak sah. ini Ini ya rumusnya ya, sampai lama aksen ya. langsung jadi gini inspirasi dari situ. Christian Putra ada? Grace ada ya? Juga ada Pascalis, Siapa? Ray, Aiden ada, Yeri Kolip, nggak ada ya? Yudis, ya berarti yang nggak masuk Jericho sama Besar. Termasak. Oke guys, itu aja untuk materi hari ini. Sampai ketemu di 2 minggu lagi ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya aku, kalau nggak ada pertanyaan udah boleh cabut dari kelas. Thank you.